Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Januari dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat asal-usul Kota Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Asal-usul Kota Bandung, kisah dari Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikenal dengan suasananya yang sejuk serta keindahannya, sehingga mendapatkan julukan Paris Panjapa atau Kota Paris dari Jawa. Kota Bandung juga identik dengan sebuah sungai yang bernama Citarum. Berawal dari sungai Citarum inilah asal-usul Bandung bermula. Pada suatu waktu nan lampau, tersebutlah seorang sakti yang bernama Empu Wisesa. Empu Wisesa memiliki seorang putri nan jelita yang bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Wisesa memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus. Lahar Gunung Tangkuban Perahu menerjang desa-desa di sekitarnya, sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Wisesa menemukan dua bayi yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Empu Wisesa kemudian merawat dua bayi tersebut serta memberinya nama Wira dan Jaka. Sementara itu, lahar Gunung Tangkuban Perahu masih terus menyala hingga belasan tahun berikutnya. Selain merawat dan menjaga dengan penuh kasih sayang, Empu Wisesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Wisesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup. Meskipun tanpa diawasi oleh Empu Wisesa, Wira tetap berlatih dengan tekun dan penuh semangat. Sedangkan Jaka kerjanya hanya bermalas-malasan ketika tidak ada Empu Wisesa. Suatu hari, Jaka menemui Empu Wisesa. "Apakah ada yang penting sehingga kau meminta berbicara empat mata denganku?" tanya Empu Wisesa. "Benar, Empu, Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Hal penting ini adalah Ananda ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan Ananda ini," jawab Jaka. "Baiklah, kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa, sudah saatnya menikah," kata Empu Wisesa. Empu Wisesa pun kemudian menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. "Tapi ayah, aku hanya mau menikah dengan Wira," jawab Sekar dengan kecewa. "Tapi ayah sudah menyetujui lamaran Jaka," ucap Empu Wisesa. "Itu kan masalah ayah, kenapa tidak bertanya kepadaku terlebih dahulu?" tanda Sekar. Mendengar jawaban putrinya, Empu Wisesa pun pergi keluar rumah berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluar. Hingga Empu Wisesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah di sekitarnya. Lahar Gunung Tangkuban Perahu yang menyala-nyala ini sepertinya memberikan jalan keluar bagi Empu Wisesa. Esok harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. "Nah, Wira dan Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian jangan membantahnya. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar," ucap Empu Wisesa.
Syarat yang tidak masuk akal, mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan, ucap Jaka dalam hati. Lahar ini api yang menyala-nyala, tapi bisa dipadamkan dengan air, kata Wira sambil berpikir. Wira kemudian mencari sumber air dalam jumlah besar, sehingga akhirnya dia melihat Sungai Citarum. Sedangkan lahar Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang agak rendah. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan bukit membendung aliran Sungai Citarum. Air yang meluap itu kemudian mengalir ke lahar panas yang menyala-nyala. Air Sungai Citarum pun segera meluap dan masuk ke cekungan tempat lahar Gunung Tangkuban Perahu. Cekungan lahar panas yang menyala tersebut kini berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Wisesa menikahkan Wira dengan Sekar. Perhelatan pernikahan digelar meriah dengan mengundang para penduduk di sekitarnya. Beberapa tahun kemudian, danau bendungan airnya semakin surut dan mengering. Bekas danau luas yang mengering itu berubah menjadi lahan yang sangat subur. Wira dan Sekar pun pindah ke lahan yang subur itu. Mereka membuat ladang dan sawah dengan hasil yang melimpah. Bukan hanya Wira dan Sekar yang pindah ke lahan bekas lahar tersebut. Warga lainnya banyak yang mendatangan. Mereka bercocok tanam dan mendapatkan hasil yang melimpah. Wira kemudian diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas danau bendungan tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Demikian cerita asal Jawa Barat tentang asal-usul kota Bandung.